Bro, ruang kerja kita kebakaran. Ayo cepet bro. Apa? Ayo cepat. Air. Jamal, ini kecelakaan kerja yang sulit saya tolerir. Mau nggak mau, kamu harus terima konsekuensinya. Iya Pak, saya minta maaf. Ini memang kesalahan saya dan saya rela dipotong gaji untuk ganti ruginya Pak. Apa? Potong gaji? Sampai kapan kamu bisa melunasi? Berapa tahun? Ini kecelakaan besar. Loh, Pak, ini Detik ini juga kamu saya pecat. Pak, ini nggak salah. Security! Pak, Bapak jangan sampai pecat aja dong Pak. Ada apa Pak? Bawa keluar dan usir dari pabrik ini. Baik, ayo keluar. Pak, saya nggak rela kalau Bapak pecat Pak. Pak, tunggu Keluar, Pak. saya bilang. Pak, tunggu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Mas? Kok mukanya kayak gitu? Aku dipecat, Fat. Yang sabar ya, Mas. Nanti pasti akan dapat kerjaan lagi. Besok aku akan coba untuk cari kerja. Mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Pasti kerjaannya nggak bener, makanya kena pecat. Udahlah Fatia, suami kamu itu memang gak ada gunanya. Bu, aku ini lagi pusing. Tolong jangan ditambahin pusing. Itu kan ulah kamu sendiri. Ngasih nafkah selalu pas-pasan. Kemana hasil kerja kamu selama ini? Bu, jangan ngomong kayak gitu sama Mas Jamal. Biarin dia merasa kalau jadi suami itu dia tidak ada gunanya sama sekali. Aku nggak suka cara bicara ibu kamu seperti itu. Mas, maafin ibu ya, Mas. Lihat aja, besok aku cari kerja dan aku akan tunjukkan ke ibu kalau aku bisa mendapatkan kerjaan yang lebih baik dan uang yang lebih banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau melamar pekerjaan, Pak. Masih ada lowongan. Aduh, maaf, Pak. Saat ini nggak ada lowongan, Pak. Udah, terima kasih ya, Pak. Iya, Pak. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Mas, tolong Mas. Mas, ini uangnya tolong Mas kembaliin, Mas. Ini buat modal usaha bikin kerudung. Nanti aku kembalikan. Jamal, suami macam apa kamu? Cari kerja yang benar, jangan cuma ngandelin istri kamu. Ibu jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Sini. Mas, Mas aku mohon, Mas. Lepas. Mas, kamu itu menantu macam apa sih? Menantu nggak tahu diri. Ya Allah. Sini. Lepas. Ibu, Mas, Bu, Ibu bangun, Bu, Ibu buka matanya, Bu. Bu, aduh, Ibu ya Allah. Maaf Ibu, tunggu di sini saja, biar kami yang tangani pasien. Suster, saya mohon selamatkan ibu saya, Suster. Pasti akan kami lakukan yang terbaik. Permisi, Bu. Keluarga pasien Ibu Rahmi.
saya, Dok. Gimana keadaan ibu saya? Secara keseluruhan, ibu Anda baik-baik saja. Cuma ada sedikit memar. Alhamdulillah. Saya boleh ketemu ibu saya sekarang? Silahkan, Mbak. Makasih ya, dokter. Bu. Maaf ya. Kalau Mas Jamal kasar sama ibu. Fatia, sejak awal kan ibu nggak setuju kamu menikah dengan Jamal. Bu, tapi awalnya kan Mas Jamal nggak seperti ini. Dia berubah jadi kasar semenjak jadi PHK. Ya mungkin dia stres jadi pengangguran, Bu. Apapun alasannya, Jamal itu tetap salah. Fatia tahu Mas Jamal salah. Makanya Fatia membantu dia, Bu. Biar dia bisa taubat. Biar bagaimana, Jamal itu nggak pernah bisa mau berubah. Lebih baik kamu cerai saja sama dia. Astagfirullahaladzim, Bu. Masa aku disuruh cerai? Rumah tangga aku, anak ibu lagi berantakan. Lagi ada ujian. Harusnya ibu suruh aku untuk sabar. Iya, Jamal itu butuh kamu hanya untuk bayarin hutang-hutangnya saja. Kalau Jamal itu tidak akan bisa berubah. Yang ada kamu makin menderita. Sekarang ibu minta, kamu harus minta cerai dari dia. Supaya kamu tidak menderita seperti ini lagi. Bu, ibu istirahat dulu di sini ya, biar aku bikinin teh. Iya, terima kasih. Mas sakit, Mas tolong lepasin, Mas. Lepasin. Istri macam apa sih kamu? Hah? Main pergi gitu aja nggak ninggalin duit, nggak ninggalin makanan. Mau jadi istri durhaka kamu? Aku nganterin ibu ke rumah sakit. Alah, ibu terus yang jadi alasan kamu. Kamu itu istri aku. Kamu terus taat dan patuh sama aku, paham? Iya, aku tahu, Mas. Tapi ibu pingsan, Mas. Makanya aku bawa ke rumah sakit. Kamu itu masih ngebantah aja sih kalau aku bilang. Sekali lagi kamu ngebantah. Aku akan melakukan hal yang lebih keras sama kamu. Astaghfirullah, Rabbal Astagfirullahaladzim, Mas. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Bang, ampun bang, ampun bang, jangan pukul saya bang. Gua bisa saja ampuni lo, tapi lu harus bayar hutang-hutang lo yang dulu lu pakai buat judi. Bang, jangan khawatir bang, pasti gue bayar bang. Kalau gue ada duit, pasti gue bayar, tenang aja. Gua nggak mau tahu. Pokoknya lu harus bayar hutang-hutang lu yang 20 juta itu. Gua nggak ada duit sekarang bang. Hei, kejar! Woi, hei! Jamal, Leo, Leo, tolongin gue Leo. Ayo kita pergi cepat, cepat. Kurang ajar tuh dia. Berhasil kabur dia. Awas lu Jamal, beraninya lu mempermainkan gue. Tenang aja bos, kalau kita udah dapetin, saya bikin jadi di tempe penyet. Gue setuju bos. Oke, cabut. Astagfirullahaladzim. Ibu nyuruh
nyuruh aku nikah sama Mas Umar. Aku masih istrinya Mas Jamal, Bu. Makanya, kamu cepat cerai dengan Jamal supaya bisa menikah dengan Umar. Ya Allah, Ibu. Ngapain sih kamu tuh? Masih kasihan aja dengan Jamal? Sementara Jamalnya aja nggak pernah kasihan sama kamu. Ibu tuh sering lihat dengan mata kepala ibu sendiri bagaimana Jamal memperlakukan kamu. Jangankan dia ngasih duit sama kamu, malahan dia ngambil duit kamu. Ibu tuh nggak rela lihatnya. Sampai kapan Fathia kamu tuh bisa bertahan sama dia? Bu, Fathia mohon, jangan minta Fathia cerai dari Mas Jamal. Kasih Fathia waktu ya. Kasih Fathia waktu supaya bisa ngerubah Mas Jamal. Ibu benar-benar nggak ngerti jalan pikiran kamu. Udah jelas-jelas Jamal itu suami nggak bener, masih aja kamu belain. Sekarang gini aja, Ibu kasih waktu 2 bulan untuk Jamal berubah kelakuannya. Kalau dalam waktu itu Jamal tidak berubah, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus bercerai dengan Jamal. Kalau kamu nggak mau cerai juga, Ibu nggak akan anggap kamu sebagai anak Ibu lagi. Jadi gitu Umi, semenjak Mas Jamal jadi pengangguran, kerjaannya mabuk, main judi. Sampai-sampai sekarang Fathia harus pindah ke rumah kontrakan karena rumah yang lama dijual untuk nutupin utang dia. Itu pun utangnya belum habis Umi, belum lunas. Makanya Ibu Neng minta Neng bercerai dari Mas Jamal gitu karena nggak kuat ngelihat kelakuannya Neng. Iya. Ibu minta Fathia pisah dari Mas Jamal. Tapi Fathia takut dosa, Umi. Dan Fathia yakin Mas Jamal bisa berubah. Tapi ibu tetap aja maksa supaya Fathia bisa pisah dari Mas Jamal. Sekarang Fathia bingung harus ngapain. Umi setuju banget dengan sikap Neng yang mempertahankan rumah tangga. Karena mempertahankan rumah tangga itu gak gampang sayang. Seperti hadis Rasulullah mengatakan, a'dhamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu wa a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Ngomong-ngomong masalah cerai sayang, cerai itu walaupun halal tapi dibenci oleh Allah. Karena nanti banyak korban, nak, banyak korban. Seperti Rasulullah pernah bersabda, abghadul halali indallah at-talaq. Perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Iya Umi, makasih ya Umi. Fathia bakal berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Fathia juga mohon doanya. Mudah-mudahan Mas Jamal bisa cepat bertobat ya. Insya Allah Umi doakan. Semoga Mas Jamal cepat sadar atas kesalahannya dan cepat kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya nak, sabar ya sayang. Makasih. Leo, kita mau kemana sih? Ngafe dulu kita. Ayo. Bentar. Wah, hebat banget lo sekarang. Pakaian necis begini bawa mobil lagi. Padahal kan lo dulu ngemis-ngemis minta kerjaan sama gue, kenapa bisa berubah gini? Itu kan dulu Jamal. Roda kehidupan itu berputar. Sekarang gua bukan orang miskin yang dulu lu kenal. Gua udah sukses sekarang. Punya mobil baru, punya rumah sendiri. Sebenarnya lo kerja apaan sih? Kalau ada ya gue mau lah, gue lagi butuh kerjaan nih. Gue pengen kerjaan yang bisa menghasilkan duit banyak biar bisa kayak lo gini. Gampang. Nanti akan gue ajak lo kerja. Tapi inget, lu juga harus siapin modal. Modal? Emang butuh berapa modalnya? Nggak banyak lah. Cuma 15 juta. Gue jamin, dalam 3 bulan, lu bakal balik modal. Bahkan lu akan untung 5 kali lipat. 5 kali lipat? Enak banget bisnisnya ya? Emangnya bisnis apaan sih? Nanti gue akan ceritakan sama lu. Gue jamin lu akan kaya kayak gue.
Sukses juga. Ayo, minum-minum dulu kita. Nah Umar, diminum kopinya? Iya. Makasih Tante. Waalaikumsalam. Nih alhamdulillah Fatia sudah datang. Disapa nih ada tamu, Nak Umar. Halo, Umar. Fatia. Sini Nak duduk. Ya. Fatia, Ibu sudah cerita banyak sama Umar. Jadi intinya, Umar setuju menikah dengan kamu. Dengan syarat, kamu harus bercerai dulu dengan Jamal. Dan Ibu juga sudah bilang kalau kamu mau bercerai dengan Jamal. Ya kan? Bu, aku kan gak pernah bilang mau cerai dari Mas Jamal. Kok Ibu ngomong kayak gitu? Kamu memang tidak bilang, tapi melihat perlakuan sehari-hari Jamal terhadap kamu yang buruk, apalagi sih yang bisa dipertahankan? Bu, apa yang kamu harapkan dari Jamal? Kalau dia hanya membuat kamu makin menderita, cepat bercerai supaya kamu bisa menikah dengan Umar. Iya kan Umar? Wah. Berani-beraninya lu ya datang ke sini? Bang, gue datang ke sini karena gue bisa bayar utang. Ya udah, mana? Tapi gue pinjam 15 juta dulu ya Bang. Hah? Lu jangan main-main ya. Lu mau pinjam uang 15 juta? Tadi lu bilang lu datang kemari mau bayar hutang lu. Tenang dulu ya, sabar, santai. Gue pinjam lagi karena gue punya jaminan untuk balikin semua hutang-hutang gue. Deposito istri gue ada 30 juta, Pak. 30 juta? Tapi deposito itu kan punya istri lo kan? Itu gampang Bang, itu semua bisa gue atur nanti. Oke, bentar. Gue ambil duit dulu. Makasih Bang. Ya. Ngapain kamu pulang? Seharusnya saya yang bertanya sama Ibu. Ngapain Ibu masih di sini? Ini kan kontrakan saya. Ini kontrakan kamu, tapi Fatia yang bayar. Oh, oke. Nih, lihat nih. Nih. Ya. Saya punya duit, saya bisa bayar semuanya. Seharusnya Ibu terima kasih sama saya. Ibu nggak saya usir dari sini. Palingan itu utangan dari rentenir. Apa yang perlu dibanggakan? Ujung-ujungnya juga anak saya Fatia yang bayar. Terserah mau ngomong apa. Minggir. Ngapain kamu pulang? Seharusnya saya yang bertanya sama Ibu. Ngapain Ibu masih di sini? Ini kan kontrakan saya. Ini kontrakan kamu, tapi Fatia yang bayar. Oh, oke. Nih, lihat nih. Nih. Ya. Saya punya duit, saya bisa bayar semuanya. Seharusnya Ibu terima kasih sama saya. Ibu nggak saya usir dari sini. Palingan itu utangan dari rentenir. Apa yang perlu dibanggakan? Ujung-ujungnya juga anak saya Fatia yang bayar. Terserah mau ngomong apa. Minggir. Fatia! Kamu tuh bisa gak sih jadi istri yang baik? Emangnya aku salah apa sih, Mas? Nih, coba kamu lihat. Kamu lihat. Setiap hari aku dikasih makan tempe sama sayur kangkung. Begini terus. Mas Jamal kan lagi gak ada kerjaan. Jadi emang kita hidupnya harus irit. Gak apa-apa ya, kita makan lauknya sederhana. Fatia, denger ya. Jangan mentang-mentang aku sekarang lagi gak ada kerjaan. Kamu kasih aku makan kayak gini. Dulu waktu aku kerja. Aku bisa kasih kamu duit dan kamu bisa kasih aku makan enak. Sekarang gantian dong. Kamu kan ada duit dari bisnis hijab kamu. Bukannya gitu loh, Mas. Uang aku kan bukan cuma buat makan. Tapi aku harus bayar kontrakan, bayar listrik. Alah! Alasan aja kamu. Bilang aja kalau kamu gak ikhlas masakin suami kamu, ya kan? Allah, Mas. Jangan suuzon, aku ikhlas. Ya Allah! Aku paling gak suka
Istri yang selalu membantah suaminya. Lu lihat itu. Pengemis yang pakai gerobak. Yang biasa disebut dengan manusia gerobak. Dari situ kita bisa kaya, man. Maksud lo gimana sih? Gue masih belum ngerti. Intinya sih sama-sama pengemis. Tapi karena pakai gerobak dan ada manusia di dalamnya. Jadi orang yang bakal lihat dia bakal kasihan. Dan dia bakal banyak dapet duit. Karena dia jadi manusia gerobak. Manusia gerobak ini bisa dapat per hari 100.000 sampai 1 juta. 1 juta? Iya. Makanya modal yang akan lu kasih ke gue, nanti akan gue bikinkan gerobak sama untuk bayar orang yang mau jadi manusia gerobak. Oke. Gue ngerti sekarang. Berarti sekarang kita tinggal nyiapin gerobak sama orang yang akan jadi manusia gerobak. Betul itu. Nih, ini duit 15 juta buat modal usaha. Lu hitung aja dulu. Pokoknya kalian semua harus semangat kerjanya. Biar dapat uang banyak. Ngerti? Ngerti, Bang. Nah, kalian sudah tahu belum? Lokasi kalian di mana? Nah, kalian di sana. Ya, ini nanti sebelah sana. Yang ini ke sana. Ya. Lu lihat kan? Kita bakalan kaya dari mereka. Fatia, jadi gimana soal pembicaraan kamu sama ibu kamu? Maksudnya? Ya, soal pernikahan kita. Fatia, aku tuh beneran loh sayang sama kamu. Aku serius sama kamu. Ya walaupun aku ini masih bujangan dan maaf, kamu pernah menikah sama orang lain, tapi aku nggak keberatan kok. Aku bisa terima kamu apa adanya. Maaf Mas, aku nggak bisa ninggalin suami aku. Apa susahnya sih kamu ninggalin Jamal itu? Yang kamu harapin apa sih dari dia? Aku mengharapkan surga, Mas. Ya kalau memang itu yang kamu harapkan, aku bisa kok ngasih surga untuk kamu. Dan insya Allah aku bisa jadi imam yang baik buat kamu juga, Fatia. Meninggalkan Mas Jamal nggak semudah itu. Ya udah, kalau memang kamu bilang nggak mudah ya, bilang sama aku susahnya di mana, karena aku sama sekali nggak ngerti apa yang masih kamu harapin dari dia. Susahnya di mana, Fatia? Mas Umar, Mas Jamal itu suami aku. Dan saat ini dia lagi butuh pertolongan. Aku sebagai istrinya wajib untuk menolong dia, untuk mengembalikan dia ke jalan Allah. Fatia, coba deh kamu pikirin, kamu renungin baik-baik semuanya. Bisa jadi selama ini keputusan kamu dengan tetap mempertahankan si Jamal itu adalah hal yang salah. Bahkan aku yakin banget kok, kamu menikah sama dia pun itu sudah merupakan keputusan yang salah. Mas, sebelum aku menikah dengan Mas Jamal, aku udah sholat istikharah. Dan aku yakin Mas Jamal adalah suami aku di dunia maupun di akhirat. Jadi kamu masih ngotot jadi istrinya Jamal?
Bu, insya Allah sampai kapanpun Fatia akan selalu jadi istrinya Mas Jamal. Tapi ibu tuh udah gak kuat lihat kamu menderita, Fatia. Kamu kerja keras membanting tulang. Sementara Jamal, kerjanya aja gak jelas. Bisanya cuma ngabisin duit kamu buat judi. Ibu tuh gak rela liatnya. Bu, ibu gak usah mikir yang berat-berat ya. Kan kata dokter ibu harus banyak istirahat. Ibu gak perlu mikirin Fatia. Makanya ibu mau kamu tuh cepat bercerai dari Jamal. Supaya ibu tuh tenang. Mohon maaf, Bu. Untuk permintaan yang satu itu Fatia nggak bisa turutin. Sampai kapanpun, ibu tidak akan menyerah untuk memisahkan kamu dan suami kamu yang tidak benar itu. Uang apa itu Mas banyak banget? Hasil kerja aku lah. Iya, tapi kerja apa? Aku tuh bingung ya sama kamu. Aku nggak kerja salah. Dibilangnya suami nggak tanggung jawab. Aku kerja bisa kasih kamu duit juga salah. Mau kamu apa sih? Bukannya gitu Mas. Aku cuma nggak mau nerima kalau itu bukan uang halal. Itu bukan uang hasil judi kan? Ini bukan uang hasil judi, puas kamu. Iya, tapi aku mau tahu. Mas kerja apa? Pekerjaannya halal atau haram? Ya gini nih, aku bisa stroke setiap hari. Punya istri kerjanya protes mulu. Lama-lama aku gak betah di rumah. Terus sekarang Fatia harus gimana ya Umi? Kok Mas Jamal belum berubah juga? Memang semuanya itu butuh proses sayang. Neng Fatia jangan putus asa. Terus berdoa sama Allah. Ya nak? Ya tapi kan waktu terus berjalan Umi. Ibu bilang sama Fatia. Kalau dalam waktu 2 bulan Mas Jamal gak berubah. Ibu akan pergi. Pokoknya Neng Fatia harus tetap berjuang. Kan niat Neng juga baik. Taat kepada suami hanya karena Allah. Allah pasti ngeliat nak, pasti ngeliat. Dan Allah pasti membalas kebaikan Neng. Seperti firman Allah dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, sebetulnya itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, sebetulnya juga nanti kejahatan itu balik kepada diri kita sendiri, sayang. Aduh, ampun bang, ampun bang. Aset mulut janji lu, bangun lu. Hutang lu sekarang sudah 35 juta. Dan hari ini sudah jatuh tempo. Kapan lu mau bayar? Hah? Bukannya cuma 30 juta bang. Yang 5 juta itu bunganya. Masih nggak hafal-hafal juga lu. Ya udah, kasih gua waktu 1 minggu bang. Pasti gua lunasin. Gimana bos? 1 minggu? Oke. Kalau dalam waktu 1 minggu tidak lunas juga, deposito istri lu bakal jadi milik gua. Paham lu? Enak aja kalian minta upah. Kerja aja masih belum bener. Setoran kalian itu masih minim. Ayo kerja lagi yang bener dong. Iya bang, sekarang banyak saingan bang. Banyak orang yang dari daerah datang ke sini pak. Di mana-mana pun lu kerja pasti ada saingan. Sekarang mikirin gimana caranya agar lu bisa memenangkan persaingan itu. Lu harus bikin dong gimana caranya orang itu kasihan sama lo. Yaudah, kerja-kerja. Iya bang, iya bang. Siap, siap. Ini bagian lo. Gitu dong. Sebentar. Kok bagian gue cuma segini? Lo bilang awal perjanjiannya 70-30.
Semua modal dari gua. Manusia gerobak, akomodasi dari gua. Kenapa gua cuma dapat segini? Lu jangan sewot gitu dong, Bos. Kita akan kerja berdua. Kalau lu mau dapat banyak, lu kerja sendiri aja. Gua nggak bakal minta bagian. Lu jangan macem-macem sama gua ya. Jangan lu pikir gua bodoh bisa lu bego-begoin. Lu pikir gua juga main-main? Hah? Kali ini gua kasih lu toleransi. Tapi lain kali, kalau masih segini yang gua dapetin, awas. Oh, emangnya gua bisa dikadalin? Oh, bagus ya. Kalian enak-enakan selingkuh di sini, sementara aku mencari duit di luar sana. Mas, kamu jangan salah paham. Kita berdua nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada perselingkuhan di sini, Mas. Alah, udah. Kamu itu nggak usah bohong. Kamu pasti nyuruh laki-laki ini untuk menikahi kamu kan? Dan kalian pasti sedang membicarakan perceraian kita. Dan pernikahan kalian nanti, ya kan? Ngaku. Demi Allah, Jamal. Aku sama Fathia nggak ada hubungan apa-apa, Jamal. Ini semua cuma salah paham. Mas, ya Allah, Mas, yang dikatakan Mas Umar itu Cukup. Ibu diam. Gak usah ikut campur. Ini urusan laki-laki, Bu. Ibu harus ikut campur karena ini menyangkut Fathia anak saya. Jamal, sekali lagi aku bilang aku nggak ada hubungan apa-apa sama Fathia, demi Allah, Jamal. Alah, gak usah ngeles lu. Cukup. Saya sudah nggak tahan sama kamu. Maksud ibu apa? Ceraikan Fathia sekarang juga. Dia tuh berhak mendapatkan suami yang lebih baik daripada kamu. Ibu kenapa ngomong kayak gitu, Bu? Ibu tahu kan kalau aku cinta sama Mas Jamal dan Mas Jamal juga cinta sama aku. Udah, kamu gak usah ngomong cinta. Kalau ternyata di belakang aku kamu seperti ini. Kamu itu wanita munafik. Mas Jamal, tolong percaya aku. Aku gak ada hubungan apa-apa dengan Mas Umar. Fathia, kamu dengar ya? Aku akan buktikan ke kamu kalau aku bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih cantik dari kamu. Dan lebih banyak. Jamal. Dengerin penjelasan aku dulu, Jamal. Diam ya. Gua nggak bakal maafin lo. Tapi demi Allah, Jamal, demi Allah, aku nggak pernah selingkuh sama Fathia, Jamal. Lu tuh ya, udah jelas-jelas ketahuan masih aja ngelak. Diam, ingat. Urusan kita belum selesai. Gua akan bikin perhitungan sama lo lagi. Jamal. Ceraikan dia, Fathia. Dia tuh nggak berhak memiliki kamu. Ibu itu kenapa sih, Bu? Kenapa ngomong kayak gitu depan Mas Jamal? Ibu sengaja ngomong begitu supaya Jamal yang menceraikan kamu. Ibu kan tahu. Aku masih cinta sama Mas Jamal. Mas Jamal juga cinta sama aku. Buat apa kamu punya suami seperti dia kalau tidak punya tanggung jawab? Bu, kita semua tahu Mas Jamal nggak seperti itu awalnya. Dia berubah seperti ini semenjak dia jadi pengangguran. Dia lagi tersesat, Bu. Dan aku sebagai istrinya punya kewajiban untuk mengingatkan. Udah deh, Fathia. Percuma, Jamal itu nggak akan bisa berubah. Karena kamu nggak bisa meninggalkan dia, Ibu sengaja berkata seperti itu supaya Jamal yang meninggalkan kamu. Sekarang Ibu harus meyakinkan Umar bahwa pernikahan kalian itu tidak bisa dipertahankan lagi. Ibu harus merayu Umar agar bisa menikahin kamu setelah kalian bercerai nanti. Sepi banget nih hari ini. Makasih, Bu. Bih, Man. Itu mereka pada ngapain berani bener ngemis di sini tanpa izin kita. Waduh. Buset dah. Gimana tuh, Bang? Udah, sana ya. Ayo. Hei. Ini apa-apaan nih, ha? Siapa yang ngasih izin kalian di sini? Gak tahu aturan pada ya. Kita udah sebulan, Bang, di sini, Bang. Udah lama juga. Emang ada aturan apa, Bang? Pakai nanya lagi lu. Bi,
Gue jelasin ya. Semua yang nyari nafkah di sini harus bayar pajak ke kita. Pajak naon atuh Kang? Dia nage karek sakedeung. Ini tuh Jakarta. Apa aja bayar. Intinya, lu semua harus nyerahin separuh penghasilan lu sama kita-kita. Paham lu? Tante, maksudnya Tante itu ngomong kalau aku ada hubungan sama Fathia itu apa sih Tante? Ini sama aja Tante ngancurin rumah tangga anak Tante sendiri. Maafkan saya soal tadi, Umar. Saya sengaja melakukan itu karena saya sudah tidak tahan melihat penderitaan Fathia yang selalu dianiaya oleh Jamal. Apapun masalah rumah tangga yang mereka hadapi, Tante, bukan berarti Tante bisa fitnah saya terus Tante ngomong ke Jamal kalau saya ini ada hubungan sama Fathia. Ini semua cuma akan memperburuk keadaan, Tante. Fathia akan semakin menderita dan Jamal akan semakin membenci Fathia. Umar, kalau Jamal dan Fathia jadi bercerai, Ibu mohon kamu bersedia untuk menjadi suami Fathia. Fathia itu cinta banget sama Jamal, Tante. Saya tahu banget itu. Jadi hal itu nggak mungkin, Tante. Jamal itu bukan seorang imam yang baik untuk Fathia. Fathia itu istri yang soleha. Jawab dengan jujur, Umar. Kalau misalnya Jamal dan Fathia jadi bercerai, maukah kamu menikah dengan Fathia? Maaf Tante, aku nggak bisa. Aku memang sangat prihatin melihat kondisi Fathia dan aku juga sangat prihatin melihat kondisi rumah tangga mereka berdua. Tapi saya nggak mau ikut campur Tante. Saya lepas tangan Tante, saya nggak mau ikut campur. Jadi kamu tidak mau jadi menantu ibu? Saya nggak tahu Tante, tapi yang saya tahu pasti ajal sama maut itu ada di tangan Allah. Dan kita sebagai umatnya hanya bisa mengikuti alur hidup ini. Ngapain kamu pulang ke sini? Pergi sana. Berani-beraninya ibu ngusir saya ya? Aku nggak perlu banyak ngomong ya. Kamu tuh harusnya sadar, Fathia yang bayar rumah kontrakan ini bukannya kamu. Kalau Fathia yang bayar, memangnya kenapa? Fathia itu istri saya, Bu. Jadi nggak ada masalah kalau dia mau membantu perekonomian keluarga. Kamu tuh benar-benar gak punya malu ya. Kamu tuh laki-laki, seharusnya kamu yang cari nafkah, bukannya malah nebeng hidup sama istri kamu. Ah, udah deh. Pusing saya dengerin omongan ibu itu yang gak penting. Minggir! Keluar! Aku gak mau punya mantu seperti kamu. Kenapa nggak ibu aja yang keluar dari rumah ini? Bu, emangnya menantu ibu yang ibu pikir hina ini nggak bisa cari duit? Nih Bu, nih. Duit sebanyak ini saya bisa bayar apapun. Dan sekarang lebih baik ibu yang keluar dari sini. Keluar! 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 Keluar ibu, keluar! 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 Ya Allah Ibu! Mas, kenapa ini Mas? Bu, Mas! Ah, bodoh amat. Ibu. Urus ibu kamu sendiri. Mas, ini tolongin Mas. Bu. Beraninya tuh orang mempermainkan gue. Mas! Bu. Ya bos. Ya bos. Lu cari si Jamal, bawa dia kemari. Cepat. Oke bos. Ya, bos. Ayo. Awas lu malu. Berani lu mempermainkan gue. Gue bahkan bikin lu menyesal seumur hidup. Apa nih? Ikut lu. Bang.
sadarkan diri. Sebenarnya penyakit ibu kamu itu bukan karena jatuh, tapi karena memang mahnya sudah kronis. Ibu kamu jatuh itu pemicu penyakitnya. Ya ampun. Terus sekarang gimana caranya biar bisa sembuh, Dok? Ibu kamu harus segera dioperasi. Tapi saya tidak bisa menjamin ibu kamu sembuh. Dok, saya mohon sembuhin ibu saya. Saya mohon bantuannya, dokter. Saya akan melakukan yang terbaik buat ibu Anda. Permisi, Dok. Fatia. Fatia, kamu nggak apa-apa kan? Kondisi ibu kamu gimana? Ibu harus operasi, Mas. Terus, operasinya kapan? Kamu ada nggak biaya operasinya? Kalau kamu kesulitan nanti nggak apa-apa, biar aku yang bayar biaya operasinya ya. Oh, nggak usah, Mas. Makasih. Aku ada sedikit tabungan. Insya Allah cukup buat operasi ibu. Aku minta maaf kalau tadi aku ganggu sampai akhirnya aku harus nelfon Mas. Mas Jamal nggak bisa dihubungin, aku nggak tahu mau hubungin siapa. Iya, udah nggak apa-apa. Aku sama sekali nggak keberatan kok. Kamu ya sabar ya. Makasih. Bang, ampun bang. Gue janji bang, gue pasti akan lunasin segera utang-utang gue bang semuanya bang. Ah, banyak banget. Bangun lo. Bangun lo. Lu berani nge-reject telepon gua. Lu mau kabur ya? Sekarang gua mau jawaban pasti dari lu. Kapan? Hari apa? Tanggal berapa utang lu mau lu bayar? Ampun bang, pokoknya begitu gue dapet duit pasti langsung gue bayar ke abang. Gue janji bang. Awas kau sampai bohong lagi. Besok gua mau utang lu dibayar. Gua nggak mau tahu gimana caranya. Ini uang sebenarnya buat pergi haji. Tapi nggak apa-apa lah. Biar aku pakai dulu buat operasi ibu. Esak aja. Ya Allah, Mas. Aku lebih butuh uang ini daripada ibu kamu. Mas, kamu ngomong apaan sih, Mas? Ini buat operasi ibu. Mas, kembaliin, aku mohon. Diam, aku perlu uang ini untuk bayar hutang ke Herman. Ibu kamu nggak usah dioperasi lah. Enggak, Mas, nggak bisa. Balikin, Mas. Balik. Diam. Ibu kamu itu lebih baik mati daripada hidupnya cuma nyusahin orang, tahu nggak? Aku mohon jangan kayak gitu, Mas. Kembaliin uangnya. Kembaliin uangnya, Mas. Halo? Apa? Dokter, apa yang terjadi sama ibu saya, Dok? Maaf Bu Fatia, Bu Rahmi sudah menghadap Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita ya Bu. Makasih dokter. Ya sama-sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu maafin Fatia, Bu. Karena Fatia lama cari uangnya, ibu sampai gak dioperasi, jadi ibu meninggal. Maafin Fatia, gak bisa jadi anak yang baik. Fatia sayang sama ibu.
tempat kalian yang baru. Dan gua jamin gak bakal ada lagi preman yang bakal malakin kalian. Jadi gak ada alasan untuk setoran sedikit. Paham? Ya, Pak. Siap, Pak. Udah. Mana, Pak? Pak, Kerja. itu mereka, Pak. Baik. Hei! Pergi ya! Diam! Ikut! 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 Pak! Jangan, Pak! Ayo, kamu juga. Jangan, Pak! Itu istri saya, Pak! Ayo, ikut, ikut! Ada-ada aja sih. Sial, di-reject lagi sama dia. Lo mau ngerjain gue, Leo ya? Awas ya, gue pasti akan kejar lo sampai ke neraka sekalipun. Fatia, Neng, sabar ya nak. Ikhlaskan saja kepergian ibu. Biar langkahnya ringan menghadap Allah, sayang. Makasih, Umi. Ya Allah, tapi Mas Jamal kemana kok belum pulang juga ya, Umi? Dia tahu gak sih kalau ibu dia meninggal? Ayo, lu lari kemana lo sekarang? Mana duit gua? Leo, jangan kabur lo! Leo! Leo, balikin duit gua, Leo! Mau kemana lo, ha? Balikin duit gua! Gua juga nggak ada duit, gua habis-habisan! Kurang ajar lo! Leo! Neng Fatia, doain saja ibu dengan doa yang terbaik, sayang. Karena doanya anak yang solihah, insya Allah diijabah oleh Allah, nak. Kita doakan semoga ibu Rahmi Allah ampuni segala dosanya. Allah lapangkan dalam kuburnya, Allah terima segala amal ibadahnya. Amin, Umi. Assalamualaikum Umi, Mbak Fatia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau ngabarin kalau Mas Jamal jatuh dari jembatan dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Ya udah, misi Umi. Assalamualaikum. Gimana apa lagi ini, Umi? Ya Allah, cobaan apa yang sedang hamba hadapi? Baru saja ibu hamba meninggal, dan sekarang suami hamba terbaring di rumah sakit. Bu Fatia, semakin hari kondisi Pak Jamal semakin kritis. Hanya keajaiban Allah yang bisa menolong Pak Jamal. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa hamba. Ampunilah dosa-dosa suami hamba, ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
Kamu itu istri aku. Kamu terus taat dan patuh sama aku, paham? Selama ini, hamba sudah berusaha agar bisa menjadi istri yang baik. Tolong hamba ya Allah, tolong sembuhkan suami hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umi, Mas, aku minta maaf ya kalau selama ini suami aku ada salah. Neng Fathia, kami semua sudah memaafkan kesalahan Mas Jamal, nak. Fathia, maafkan aku, Fathia. Selama ini aku udah jahat sama kamu dan aku sudah menyanyiakan kamu, Fathia. Maafkan aku, Aku maafin. Mas? Mas! 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 Jamal. Mas! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.